Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Jabar dari kelas STAIC. Di sini saya akan sedikit mengurai kandungan isi buku dari bukunya Abdullah Said yang berjudul Interpreting the Quran, yakni interpretasi Quran. Sebelum kita memasuki kepada pembahasan, terlebih dahulu saya akan membacakan profil dari Abdullah Said. Abdullah Said adalah seorang profesor studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Beliau merupakan seorang direktur pusat kajian Islam unggulan nasional dan beliau juga menjadi wakil direktur pada pusat hukum dan masyarakat Islam pada universitas tersebut. Abdullah Said lahir di Maldives pada tanggal 25 September 1964 dan beliau berasal dari keturunan suku bangsa Arab Oman. Itu merupakan profil singkat dari Abdullah Said. Selanjutnya ialah tentang riwayat pendidikan Abdullah Said. Abdullah Said memiliki beberapa riwayat pendidikan, di antaranya pada tahun 1979 beliau melaksanakan studi bahasa Arab di Institute of Arabic Language di Saudi Arabia. Pada tahun 1979 sampai 1982 beliau mendapatkan ijazah sekolah menengah pada Institut Menengah di Arab Saudi. Sedangkan beliau mendapatkan gelar Bachelor of Arts dalam sastra Arab dan studi Islam di Universitas Islam Arab Saudi di Madinah pada tahun 1982 sampai 1986. Dan pada tahun 1986 sampai 1987 beliau mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 dalam jurusan Studi Timur Tengah di Universitas Melbourne, Australia. Pada tahun 1992 sampai 1994 beliau mendapatkan gelar S2-nya yakni Master of Art dalam jurusan Linguistik Terapan di Universitas Melbourne University. Dan beliau mendapatkan gelar doktornya dalam studi Islam di Universitas Melbourne, Australia pada tahun 1988 sampai 1992. Itu merupakan riwayat dari pendidikan Abdullah Said. Selanjutnya kita memasuki pada bab yang pertama dalam buku yang berjudul Interpreting the Quran. Perlu kita ketahui bahwasanya buku ini memiliki beberapa bab hingga bab 1 sampai bab 12. Dan di sini saya akan membahas tentang kandungan dari bab yang pertama. Abdullah Said membahas tentang interpretasi terhadap salah satu jenis tertentu dari teks Al-Quran yang beliau anggap sebagai sumber etika hukum yang terrepresentasi dalam kepercayaan-kepercayaan, hukum-hukum, perintah maupun larangan yang ada dalam Al-Quran. Contohnya seperti soal kepercayaan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi. Terus apa-apa yang diperintah atau yang dilarang dalam Al-Quran seperti misalnya perintah sholat, perintah zakat, dan larangan seperti mencuri, zina, dan meminum khamr. Abdullah Said mengklasifikasikan cara penafsiran menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama kelompok tekstualis. Kelompok ini meyakini bahwa bahasa Al-Quran itu tepat, sehingga makna Al-Quran mulai dari pertama diwahyukan, yakni ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hira, sampai sekarang maknanya tidak akan berubah. Ini pandangan dari kelompok tekstualis. Yang kedua, semi tekstualis. Kelompok ini pada dasarnya juga mengikuti tekstualis dalam hal penekanan pada linguistik, namun di satu sisi mereka menolak bahwa ada konteks sosiohistoris yang terkait. Akan tetapi mereka mengemas ayat-ayat etika hukum dalam idiom modern.
Dan yang terakhir yaitu kontekstualis. Mereka percaya bahwa makna teks itu tidak pernah mencapai makna yang objektif. Mereka meyakini bahwa ada konteks sosiohistoris yang berkaitan dengan makna teks. Selanjutnya kita memasuki pada bab kedua. Pada bab ini membahas tentang konteks perdebatan tentang interpretasi, di mana umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok. Hal ini berdasarkan atas respon dari tantangan institusi dan nilai modern. Di antaranya yang pertama adalah kelompok yang mempunyai pandangan tidak perlu mengubah tradisi. Yang kedua, kelompok yang melangkah tidak sepenuhnya merubah gagasan, institusi, dan nilai tradisional. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menampilkan Islam dengan mempertanyakan aspek-aspek kunci tradisi, mengabaikan tradisi yang tidak relevan dengan zaman modern. Pada bab ini, yakni bab kedua, lebih fokus menjelaskan tentang perkembangan tafsir dan juga membahas tentang konteks rethinking atau memikirkan kembali tafsir ayat-ayat etika hukum yang terjadi di zaman sekarang ini. Memasuki bab yang ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang pemahaman umat Islam tradisional tentang wahyu dan mengajukan sebuah teori wahyu yang bisa bermanfaat dalam menginterpretasikan ayat-ayat etika hukum dengan memperhitungkan konteks sosiohistoris dan konteks umat Islam saat ini. Menurut Fadlur Rahman, penting untuk menekankan peran Nabi dalam asal-usul pengetahuan, meskipun peran tersebut hanya sedikit. Yang dimaksud di sini ialah hubungan erat antara Al-Quran sebagai kalam Allah, Nabi dan tugasnya, serta konteks sosiohistoris di mana Al-Quran itu diturunkan. Selanjutnya, bab yang keempat tentang interpretasi berbasis tradisi dan tekstualis. Pada bab ini membahas tentang jenis tafsir terpenting, yaitu tafsir bil riwayah dan tafsir bil ma'thur. Bab ini juga menyebutkan bahwa ada 4 jenis tafsir yang berbeda yang bisa dikelompokkan ke dalam tafsir berbasis tradisi. Di antaranya, yang pertama adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsir Al-Quran oleh Nabi. Yang ketiga, tafsir Al-Quran oleh para sahabat Nabi. Dan yang terakhir adalah tafsir Al-Quran oleh para tabi'in. Ini merupakan kandungan dari bab yang keempat. Kita lanjut kepada bab 5 tentang penafsiran berbasis nalar. Tafsir berbasis nalar atau yang dikenal dengan tafsir bil ra'yi menempati posisi yang tidak nyaman dalam ilmu tafsir. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa tafsir bil ra'yi pada kenyataannya memiliki peran penting dalam penafsiran. Ibnu Mansur mengatakan bahwasanya tafsir sendiri berarti menyikap sesuatu yang tertutup, yakni menyikap apa yang dimaksudkan atau tertutup oleh kata-kata yang sulit. Sedangkan takwil berarti kembali ke asal sesuatu. Menurut Abu Ubaid, tafsir dan takwil sering dianggap sebagai sinonim untuk merujuk kepada suatu makna. Dalam artian bahwasanya beliau itu setuju akan anggapan tersebut tentang kesinoniman antara takwil dan tafsir. Selanjutnya bab ke-6 tentang fleksibilitas dalam membaca Al-Quran. Pada bab ini lebih membahas tentang fleksibilitas dalam membaca teks Al-Quran melalui beberapa cara pada pelajaran awal Islam. Beliau, yakni Abdul Said, memiliki pandangan bahwa jika fleksibilitas dalam membaca teks Al-Quran saja diberikan, dalam artian dibolehkan, barangkali kemungkinan bisa dijadikan sebagai indikasi dukungan terhadap fleksibilitas dalam menafsirkan Al-Quran. Maksudnya, kata Abdul Said, jikalau membaca Al-Quran saja diberikan fleksibilitas dalam segi cara bacanya, mungkin juga demikian
diberikan fleksibilitas dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Berdasarkan sebuah hadis bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf atau sab'atu ahruf, dan hadisnya berbunyi inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min, yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf, maka bacalah yang mudah daripadanya. Sab'atu ahruf berarti 7 bacaan atau qiraat yang dianggap valid dan ini disetujui oleh Nabi. Namun ada salah satu penafsiran tentang sab'atu ahruf. Ini yang paling umum adalah ia mengacu pada 7 dialek bahasa Arab yang ada pada zaman Nabi. Jadi di sini ada beberapa pandangan atau ada beberapa arti dari sab'atu ahruf. Di antaranya yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya sab'atu ahruf itu merupakan 7 cara baca atau qiraat. Dan yang kedua mengatakan bahwasanya sab'atu ahruf itu merupakan 7 dialek bangsa Arab yang ada pada zaman Nabi waktu itu. Selanjutnya yakni bab ke-7 tentang nasakh dan reinterpretasi. Nasakh merupakan salah satu gagasan yang paling relevan seputar aturan-aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran karena menghubungkan kalam Allah dengan kehidupan orang yang beriman. Dalam hal ini, Abdullah Said memberikan dasar yang kuat dalam penafsiran ulang ayat-ayat Al-Quran, khususnya pada ayat yang membahas tentang etika hukum, dan hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan baik antara Al-Quran dan kebutuhan muslim pada zaman ini. Memasuki bab yang ke-8, membahas tentang makna teks sebagai sebuah tafsiran. Beberapa ulama Al-Quran klasik melakukan penggolongan ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya ialah Imam At-Tabari. Misalnya beliau telah menggolongkan Al-Quran berdasarkan otoritas untuk menafsirkan. Di antaranya, golongan pertama adalah ayat-ayat yang hanya bisa ditafsirkan secara langsung atau tidak langsung oleh Nabi. Golongan kedua adalah ayat-ayat yang tafsirnya hanya diketahui oleh Allah. Dan golongan yang ketiga adalah ayat-ayat yang upaya penafsirannya terbuka bagi siapa saja yang menguasai bahasa Arab. Sedangkan berdasarkan derajat perkiraan atau tafsiran maknanya, Al-Quran itu dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, teks-teks yang membicarakan tentang hal-hal yang gaib, yakni ayat-ayat teologis. Yang kedua, teks-teks yang berorientasi historis, yakni ayat-ayat kisah. Karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah umat-umat terdahulu. Yang ketiga, yakni perumpamaan masal, dan yang terakhir adalah teks-teks yang berorientasi praktis. Ini merupakan ringkasan kandungan dari bab yang ke-8. Memasuki bab yang ke-9 ialah tentang pengakuan atas kompleksitas makna. Bab ini fokus pada persoalan makna. Makna adalah salah satu yang paling banyak diperdebatkan. Hal ini karena begitu luasnya akan makna yang membuat mustahil untuk merangkum perdebatan-perdebatan tersebut. Dalam bukunya ini, Abdullah Said membagi ke dalam beberapa teori makna. Di antaranya yang pertama adalah teori referensial, yang kedua teori semantik, yang ketiga teori ideasional, dan yang terakhir adalah teori fungsional. Memasuki bab yang ke-10 tentang konteks sosiohistoris dan interpretasi. Pada bab ini membahas tentang pentingnya menekankan konteks sosiohistoris Al-Quran dalam penafsiran. Konteks ini sangat penting untuk menjadikan ayat-ayat etika hukum bermakna dan relevan untuk kehidupan muslim saat ini, yakni pada kehidupan kontemporer. Menurut Muhammad Al-Ghazali,
umat Islam beberapa abad pertama setelah kelahiran Islam telah menggeser perhatian mereka dari merefleksikan kitab suci kepada pelantunan atau memperindah bacaan dan lebih fokus pada mekanisme atau cara baca Al-Quran. Konteks sosiohistoris pada masa pra-Islam dan periode Islam awal tidak bisa diabaikan, karena untuk memahami konteks ini, seseorang harus membutuhkan pengetahuan akan kehidupan Nabi secara detail, baik ketika Nabi hidup di Mekah maupun di Madinah. Juga seseorang harus mengetahui iklim sosial, ekonomi, politik, hukum, norma, dan adat kebiasaan khususnya yang berada di Hijaz, termasuk tempat tinggal, pakaian, struktur keluarga, hierarki sosial, dan lain-lain. Pentingnya aspek-aspek di atas ini ditunjukkan oleh frekuensi penyebutannya dalam Al-Quran. Selanjutnya ialah bab yang ke-11. Ayat-ayat etika hukum dan hierarki nilai. Dalam bab ini, kategori pertama adalah nilai-nilai yang bersifat kewajiban. Nilai-nilai dasar ini sangat ditekankan dalam Al-Quran, dan nilai ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ialah nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem kepercayaan, seperti iman kepada Allah, iman kepada para nabi, iman kepada kitab suci, dan lain-lain. Yang kedua adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan praktek ibadah, seperti misalnya sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang halal dan haram yang disebutkan dalam Al-Quran secara tegas, misalnya seperti mencuri, berzina, dan meminum khamr. Selanjutnya kategori yang kedua, yakni nilai fundamental, yang berarti nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Contohnya hak untuk perlindungan hidup dan properti. Yang ketiga, yakni nilai proteksional. Nilai ini merupakan undang-undang bagi nilai fundamental, misalnya larangan mencuri atau riba. Dan yang keempat, yaitu nilai implementasional, yang merupakan tindakan atau langkah spesifik yang dilakukan untuk melaksanakan nilai proteksional. Contohnya, larangan mencuri harus ditegakkan melalui tindakan spesifik bagi mereka yang melanggarnya, seperti hukum potong tangan, karena orang yang mencuri akan dikenakan hukum potong tangan. Dan yang terakhir adalah bab yang ke-12, ini bab penutup. Dalam bab ini menjelaskan secara kesimpulan ada 3 pendekatan yang dibahas dalam bab kali ini. Dalam hal memandang tradisi, diantaranya yang pertama, posisi kaum tradisionalis yang mengatakan bahwa tidak perlu mempertanyakan kesinambungan atau kelanjutan tradisi. Yang kedua, mempertahankan kesinambungan tradisi namun dengan pendekatan yang fleksibel. Dan yang ketiga, menolak tradisi dan mengusulkan untuk selalu memulai kembali dengan sesuatu yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya uraikan dari buku Abdullah Said yang berjudul Interpreting the Quran. Saya selaku pemateri memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, baik dari segi penyampaian, penyajian slide, dan kualitas audio yang belum sempurna. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.